keadilan pemilu. Halo sahabat Bawaslu semuanya, saya Sri Rahayu Werdiningsih dari Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan membahas materi tentang regulasi pemilu dan pemilihan. Bicara regulasi pemilu ada 3. Yang pertama, yang paling pokok adalah undang-undang. Baik itu undang-undang pemilu maupun undang-undang pemilihan. Undang-undang pemilu atau undang-undang pemilihan ini merupakan peraturan yang bersifat umum atau merupakan peraturan induk. Yang kedua adalah peraturan KPU. Peraturan KPU sebagai peraturan teknis pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan. Dan berikutnya adalah peraturan Bawaslu. Peraturan Bawaslu sebagai peraturan teknis pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan. Sahabat Bawaslu, jumlah regulasi untuk pemilu dan pemilihan itu ada banyak. Jumlah regulasi di pemilu misalnya, undang-undang itu ada 1, peraturan KPU atau PKPU ada 48, sedangkan peraturan Bawaslu atau Perbawaslu itu ada 51. Jumlah regulasi di pemilihan, undang-undang itu ada 3, peraturan KPU atau PKPU ada 24, dan Perbawaslu atau peraturan Bawaslu ada 17. Tapi dari regulasi sebanyak itu tidak akan saya sampaikan semua di sini. Hanya regulasi yang penting untuk diketahui oleh sahabat Bawaslu semua yang akan saya sampaikan. Apa saja itu? Yang pertama, yang penting untuk sahabat Bawaslu ketahui adalah tentu undang-undang. Undang-undang yang mengatur pemilu dan pemilihan berbeda. Undang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sedangkan undang-undang yang mengatur tentang pemilihan ada 3. Yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Selanjutnya, terkait teknis pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan maupun pengawasannya, ada peraturan KPU atau PKPU maupun peraturan Bawaslu atau Perbawaslu yang penting untuk sahabat Bawaslu ketahui. Di antaranya adalah regulasi yang mengatur tahapan, program, dan jadwal pemilu. Jika sahabat Bawaslu ingin mengetahui apa saja tahapan dan program pemilu dan kapan jadwal pelaksanaan tahapan tersebut, dapat dilihat di dalam peraturan KPU atau PKPU nomor 14 tahun 2019 tentang perubahan kelima atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
Berbicara tahapan pemilu, ada 12 tahapan pemilu, dari mulai perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu, hingga pengucapan sumpah, janji presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dari 12 tahapan tersebut, tahapan pemilu yang penting untuk diawasi bersama dan sahabat Bawaslu bisa berpartisipasi ada 3, yaitu penyusunan daftar pemilih, kampanye dan masa tenang, serta pemungutan dan penghitungan suara. Tentu, untuk bisa ikut mengawasi ketiga tahapan tersebut, sahabat Bawaslu perlu mengetahui regulasi yang mengaturnya, sehingga sahabat Bawaslu mengetahui apakah tahapan tersebut dilaksanakan sesuai regulasi atau tidak, apakah ada pelanggaran atau tidak. Baik, kita akan bahas satu persatu regulasi yang mengatur 3 tahapan tersebut. Tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih pemilu diatur di dalam 2 regulasi, yaitu pertama Peraturan KPU atau PKPU nomor 11 tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU nomor 11 tahun 2019 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Yang kedua, Peraturan KPU nomor 12 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 12 tahun 2019 tentang penyusunan daftar pemilih di luar negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Nah, untuk pengawasannya, Bawaslu telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu atau Perbawaslu nomor 24 tahun 2018 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan umum. Selanjutnya, untuk kampanye dan masa tenang diatur di dalam Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum. Dan untuk pengawasannya ada Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu nomor 33 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Selanjutnya, pemungutan dan penghitungan suara diatur di dalam Peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 9 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Untuk pengawasannya ada Perbawaslu nomor 1 tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu nomor 9 tahun 2019 tentang pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. Apabila sahabat Bawaslu ingin mengetahui bagaimana penanganan pelanggaran pemilihan dan pemilu, termasuk bagaimana caranya kalau sahabat Bawaslu ingin melaporkan dugaan pelanggaran pemilu, ada regulasi tentang penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan. Pertama adalah Perbawaslu nomor 7 tahun 2018. Dua, Perbawaslu nomor 8 tahun 2018. Dan yang ketiga, khusus mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yaitu Perbawaslu nomor 31 tahun 2018. Lalu apa saja regulasi yang mengatur tentang pemilihan atau mungkin lebih dikenal di masyarakat dengan pilkada? Bicara tentang pemilihan, untuk pemilihan tahun 2020
tahapan pokoknya ada 10. Dari mulai penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD sampai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Kita akan bahas satu persatu dari 11 tahapan. Lalu apa saja regulasi yang mengatur tentang pemilihan? Bicara regulasi tentu tidak lepas dari tahapan. Bicara tahapan, dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota tahun 2020 ada 10 tahapan pokok. Dari mulai penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah NPHD hingga yang terakhir itu adalah pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Nah, dari 10 tahapan tersebut, sebagaimana pemilu tadi, maka tentu tidak semua yang akan saya sampaikan di sini. Yang penting untuk sahabat Bawaslu ketahui setidaknya 3 tahapan pemilihan yang penting untuk diawasi bersama. Apa itu? Yang pertama adalah pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Yang kedua, kampanye dan masa tenang. Dan yang ketiga adalah pemungutan dan penghitungan suara. Jika sahabat Bawaslu ingin mengetahui apa saja tahapan, program, dan bagaimana atau kapan jadwal pemilihan tahun 2020, maka sahabat Bawaslu bisa melihat di Peraturan KPU nomor 2 tahun 2020. Peraturan KPU nomor 2 tahun 2020 ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020. Kita akan melihat satu persatu 3 tahapan yang penting untuk sahabat Bawaslu ketahui tersebut. Pertama adalah tahap penyusunan data pemilih. Diatur di mana itu? Yang pertama diatur di dalam Peraturan KPU nomor 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Dan selanjutnya untuk pengawasannya diatur di dalam Peraturan Bawaslu atau Perbawaslu nomor 9 tahun 2017 tentang pengawasan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Berikutnya tahapan kampanye dan masa tenang. Untuk tahapan kampanye dan masa tenang, KPU telah mengatur di dalam Peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Selanjutnya, untuk pengawasannya diatur di dalam Perbawaslu nomor 12 tahun 2017 tentang pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Tahap berikutnya adalah tahap pemungutan dan penghitungan suara pemilihan. Diatur di dalam Peraturan KPU nomor 8 tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Untuk pengawasannya, Bawaslu telah mengeluarkan Perbawaslu nomor 13 tahun 2018 tentang pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Regulasi yang mengatur tentang penanganan pelanggaran pemilihan ada 2. Yang pertama, Perbawaslu nomor 13 tahun 2017. Perbawaslu ini mengatur tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan atau menjanjikan uang
atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang kedua, Perbawaslu nomor 14 tahun 2017. Perbawaslu ini mengatur tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Demikian tadi sahabat Bawaslu materi tentang regulasi pemilu dan pemilihan. Tetap semangat belajar, stay at home, dan semangat selalu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.